Halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Hari Senin di awal pekan. Seperti biasa, saya Niki Srayat dan Bribka Avi Olivia kembali menemani Anda dalam catatan seputar investigasi CSI, program kerjasama antara Radio Televisi dengan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mabes Polri. Ya pemirsa, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya rasa aman di lingkungan masyarakat. Jadi pemirsa harus ingat jangan berbuat jahat atau berniat menjadi penjahat karena tak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Dan kita simak terlebih dahulu cuplikan 3 informasi utama untuk CSI hari ini. Pemirsa, hati-hati, para hacker atau peretas rajin kirimkan link jebakan untuk membobol akun medsos Anda. Ya, kawanan penjahat palsukan surat kendaraan yang hasilnya sulit dibedakan dengan dokumen asli. Buronan kasus narkoba menyerang polisi di Surabaya dengan senjata tajam. Ya pemirsa, granat tangan meledak di gedung Multi Piranti Graha Durensawit, Jakarta Timur pagi tadi. Ya, karena kasus ini seorang penjaga keamanan terluka dan area depan lobi gedung rusak. Ya pemirsa, dari hasil olah TKP ditemukan pemicu granat yang diduga jenis granat tangan. Ledakan yang terjadi pukul 3.30 waktu Indonesia Barat dini hari tadi diperkirakan dilakukan oleh 2 orang yang mengendarai sepeda motor. Ya, namun menurut polisi tidak tertutup kemungkinan aksi dilakukan pelaku seorang diri. Lokasi ledakan sudah disterilkan oleh tim Gegana. Mereka memastikan tidak ada bahan peledak lain di lokasi. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Tito Karnavian memastikan peledakan ini bukanlah aksi terorisme. Ya, sementara itu petugas keamanan yang terluka akibat serpihan kaca di bagian dadanya saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Jadi seorang satpam ini bukan luka dikarenakan granatnya, bukan. Tapi karena pecahan kaca dan kemudian kena dadanya sekarang dibawa ke rumah sakit. Kemudian kalau kita lihat ini gedung adalah gedung pribadi. Jadi kalau kemungkinan motif kita belum tahu, tapi kalau pengalaman kita selama ini, kelompok terorisme tidak pernah menyasar yang pribadi-pribadi seperti ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait ledakan granat ini, sudah ada rekan Dera Endah Nurani langsung dari lokasi kejadian di Durensawit, Jakarta Timur. Halo, selamat siang Dera, informasi terbaru apa yang bisa disampaikan ke pemirsa? Ya Niki, hingga saat ini memang kondisi lokasi di mana ledakan terjadi pada pagi dini hari tadi sudah disteril oleh aparat kepolisian, bahkan sudah dipasang garis polis line untuk menyelidiki dan menginvestigasi apa penyebab dan motif pelaku melakukan ledakan di kawasan gedung Multi Piranti Graha kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Hingga saat ini kita bisa lihat bagaimana aparat kepolisian sudah menyisir lokasi dan terus menyelidiki. Tadi kita lihat juga tim Gegana sempat menyisir lokasi untuk memastikan tidak akan terjadi ledakan susulan atau ledakan kembali di kawasan gedung ini. Lalu juga kita lihat bagaimana Diskrimum Polda Metro Jaya yaitu Kombes Krisnamurti juga terus menyelidiki sebenarnya apa motif dari pelaku dan bagaimana sebenarnya kronologis kejadian yang terjadi pada saat peledakan atau pelemparan granat tangan di kawasan gedung ini pada pagi dini hari tadi. Kita masih terus menunggu hasil akhir penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Namun kita juga tadi sempat mendapatkan informasi dari Kapolres Jakarta Timur bahwa menyatakan sebenarnya diduga aksi peledakan atau pelemparan granat ini bukan merupakan aksi terorisme, namun merupakan aksi atau konflik manajemen internal dari gedung atau perkantoran di Multi Piranti Graha Jakarta Timur Durensawit ini. Niki. Ya Dera, ini kan pelaku melempar granat. Nah, kantor Multi Piranti Graha ini bergerak di bidang apa, Dera?
Niki, kita sampai saat ini memang belum tahu pastinya ini bergerak di bidang apa, namun gedung Piranti ini memang merupakan gedung pribadi yang disewakan ke beberapa perusahaan. Ada 12 kantor perusahaan yang menyewa di gedung ini dan kita masih terus mengetahui atau mencari informasi sebenarnya apa sih motif pelaku dan apa konflik manajemen di dalam gedung ini sehingga terjadinya pelaku yang melemparkan granat ke lokasi kejadian. Ya, Dera, apakah sudah diketahui persisnya ini jenis granat tangan apa, Dera? Kita masih terus menunggu informasi dan konfirmasi dari aparat kepolisian. Memang ini merupakan granat tangan yang dilempar oleh pelaku dari lokasi depan gedung tersebut. Tadi sempat Diskrimum Polda Metro Jaya itu Krisnamurti sempat melakukan reka adegan atau konstruksi ke lokasi kejadian untuk melemparkan sesuatu barang, memperagakan bagaimana pelaku melempar barang tersebut sampai ke lobi depan gedung tersebut. Niki. Ya, Dera, berapa saksi mata yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian? Hingga saat ini proses penyidikan sendiri masih tertutup ya Niki. Kita belum tahu berapa saksi mata yang sudah diperiksa oleh aparat kepolisian karena memang masih disteril. Lokasi kejadian juga masih disteril sehingga awak media juga belum bisa masuk dan belum mendapatkan konfirmasi dari Dirkrimum Polda Metro Jaya. Baik, Dera, kami akan menanti informasi terbaru dari Anda. Terima kasih, Dera Endah Nurani melaporkan dari Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan pemirsa, ledakan granat Jakarta Timur pagi tadi menambah deretan kasus serupa yang terjadi di ibu kota. Pada kasus terdahulu, pelakunya menggunakan senjata api. Ya, menjawab keresahan masyarakat, Polda Metro Jaya menyita ratusan senjata api legal hasil razia selama 3 minggu terakhir. Hari pertama di bulan November, teror melanda kantor Gojek yang berada di Kemang Selatan 8, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pintu kaca pecah. Saat penembakan, tak seorang pun yang melihat atau mendengar letusan tembakan. Ketika itu, hanya terdengar suara pecahan kaca pintu kantor. Sedikit mundur ke belakang, teror juga sempat menyambangi kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM di Kuningan awal September. Penembakan terjadi saat siang hari dan menyasar kaca di lantai 4 gedung. Kasus semacam ini tentu meresahkan masyarakat. Untuk meredam teror tersebut, Polda Metro Jaya gencar mengungkap kasus peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal. Hasilnya, dari operasi selama 3 minggu, polisi menyita airsoft gun berbagai tipe, senjata api, senjata laras panjang, selongsong, peluru tajam, dan berbagai aksesoris senjata. Selain itu, polisi juga menangkap 8 tersangka, sementara 1 tersangka tewas saat penangkapan. 106 airgun, 12 pucuk senjata api, 1 buah pen gun. Ini kami pengembangan dari penangkapan di Depok, pen gun ini. Kami tangkap tersangka dari Bandung dengan rangkaian senjata lainnya yang sama berbahayanya. Ini rakitan tapi berbahaya seperti ini. Ada pelurunya. Polda Metro Jaya berjanji akan terus mengintensifkan pengamanan, terlebih lagi untuk razia penggunaan senjata api. Dari Jakarta, tim liputan untuk CSI Raja Wali Televisi. Beralih ke informasi lain, pemirsa, tim buruh serga Polsek Terbanggi Besar, Lampung Tengah memburu sejumlah pelaku kejahatan yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari penggerebekan ini, seorang pelaku diamankan saat sedang berdiri di pinggir jalan lintas Sumatera. Kapolsek Terbanggi Besar Lampung Tengah memimpin langsung persiapan untuk memburu sejumlah pelaku kejahatan yang selama ini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dengan menempuh perjalanan sekitar 20 menit dari kantor Polsek, tim Buser Polsek Terbanggi Besar langsung menuju lokasi tempat persembunyian pelaku kejahatan. Saat ini saya sedang mengikuti kendaraan yang dilakukan oleh Polsek Terbanggi Besar untuk melakukan penggerebekan salah satu pelaku kejahatan. Proses perjalanan ini diperkirakan sampai 15-20 menit sampai untuk menuju ke sasaran yang akan kita dapatkan. Ikuti terus perjalanan kami.
Tim Buru Sergap Mapolsek Terbanggi Besar yang mengetahui ciri-ciri pelaku langsung melakukan penangkapan di lokasi kejadian dengan melepaskan tembakan peringatan. Pelaku langsung digelandang ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam catatan polisi, ulah pelaku sangat meresahkan warga karena kerap melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di jalan lintas tengah Sumatera. Tidak jarang pelaku mengancam korban dengan senjata tajam. Jajaran Polsek Terbanggi Besar, Polres Lampung Tengah, berhasil menangkap DPO Curas atas nama M, 25 tahun, yang selama ini cukup meresahkan. Kita tangkap yang bersangkutan di seputaran Rumah Sakit Yukum Jaya, Kampung Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar. Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan terkait kasus ini untuk mengungkap kejahatan di beberapa lokasi bersama rekan pelaku yang kini masih buron. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ponidi Yusuf, Raja Wali Televisi. Ya pemirsa, media sosial telah mengisi sendi kehidupan hampir seluruh lapisan masyarakat. Namun ada baiknya Anda berhati-hati menggunakan media sosial karena di luar sana para pelaku kejahatan siap mengintai dan menjebak korban. Liputan khas CSI siang ini mengupas modus baru para hacker atau peretas di dunia maya. Media sosial sudah menjadi gaya hidup kalangan masyarakat saat ini. Namun tahukah Anda bahwa ternyata hacker di dalam dunia media sosial sudah mencapai titik kriminalitas? Dan kami akan mencari tahu seberapa bahayanyakah hacker di dunia media sosial tersebut. Hacker seolah tak pernah lelah berselancar di dunia maya untuk mengincar korban. Ketiklah kata hacker, maka banyak kasus bermunculan akibat ulah pelaku kejahatan bermodus teknologi informasi. Pelaku secara acak mengirimkan link pornografi atau info menarik lain menggoda calon korban. Ketika link diklik, pelaku meminta konfirmasi alamat email dan password. Jawaban korban menjadi pintu masuk pelaku untuk mencuri password sekaligus menggunakan akun milik korban di dunia maya. Salah satu korban hacker adalah Amel. Akun Facebook miliknya dikuasai hacker. Amel dikesankan membutuhkan sejumlah uang karena kasus kecelakaan anaknya. Waktu aku coba masuk ke Facebook, aku nggak bisa masuk. Pasportku tuh nggak bisa, nggak tahu kenapa. Dan jadi ternyata di dalam Facebook itu di message ya, dia kirim ke message untuk beberapa orang gitu. Memang nggak semuanya sih, cuman dia minta kalau di situ dia tulis kalau anak saya tuh kecelakaan, terus minta uang, minta tolong ditransfer gitu. Dan ada beberapa orang yang sudah minta nomor rekening gitu. Jadi kesannya urgent gitu karena aku butuh karena anakku kecelakaan, jadi aku minta tolong bla bla gitu segala macam seperti itu. Amel akhirnya mengirimkan pesan layanan ke email Facebook agar akun Facebooknya dinonaktifkan. Tidak hanya itu, Amel pun terpaksa mengklarifikasi melalui Twitter bahwa permintaan uang yang disebutkan di akun Facebooknya merupakan ulah hacker. Kasus penyalahgunaan akun milik orang lain di media sosial seperti dialami Amel termasuk dalam pelanggaran dan seharusnya ditindak tegas. Saya tidak melihat law enforcement itu sebagai salah satu mekanisme yang efektif. Ya, saya kira media yang paling efektif adalah edukasi. Jadi tindakan-tindakan preventif dari pemilik account, pemilik media sosial tersebut itu penting untuk dilakukan. Tapi kalau sudah terjadi, ya pemilik account itu harus cepat-cepat memberitahukannya kepada jaringannya, ya networknya, lalu kemudian berharap juga akan ada pelipat gandaan yang lain sehingga kemudian tidak muncul korban. Ya pemirsa, dari pernyataan pakar hukum, ulah hacker atau peretas termasuk tindakan kriminalitas yang mengganggu masyarakat. Namun faktanya penegakan hukum seperti pasal karet. Berikut ini pernyataan masyarakat atas merebaknya pembajakan akun di medsos oleh pelaku kejahatan alias hacker. Mungkin lebih meningkatkan di bidang cyber sih ya, menggunakan teknologi dengan lebih canggih lagi sih kalau buat polisi. Jadi mengurangi hacker-hacker, semoga bisa ketangkep. Kalau buat petugas keamanan sih mungkin nyingkapinnya kayak ini sih, memperketat berjalannya browser di Indonesia. Maksudnya kayak
adain antivirus kok, ada antivirus di server Indonesia. Jadi dari website luar nggak ada yang bisa main asal masuk ke server Indonesia gitu segala macam. Cara aku nanggulanginnya paling kayak ganti password secara berkala gitu. Ya lebih pinter aja sih, kayak ngekondisiin sosmednya untuk apa, terus ngebuka-buka semuanya tuh dikondisiin, lebih dipilih-pilih lagi, jadi nggak gampang orang buat ngehack atau kena tipu dari website. Ya pemirsa, sejumlah selebriti menjadi korban peretasan. Siapa saja mereka? Simak informasinya setelah jeda komersial berikut ini. Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Pemirsa, ulah hacker alias peretas tidak mengenal batas. Mereka membobol akun milik orang lain termasuk para selebritis dengan beragam motif. Ya, berikut kami hadirkan kisah artis Rachel Maryam serta selebriti lain yang menjadi korban kejahatan di dunia maya. Tahun 2011, aktris seksi pemeran tokoh Black Widow di film Avengers, Scarlett Johansson, kelabakan. Foto panas dirinya beredar di internet disebabkan ulah hacker yang berhasil meretas email pribadinya. Pelaku berhasil ditangkap, seorang pria bernama Christopher Cheney yang mengaku ketagihan mengintai urusan pribadi Scarlett. Sekedar informasi, Scarlett mengaku membuat foto bugil untuk dikirimkan ke Ryan Reynolds, aktor yang saat itu masih menjadi suaminya. Emma Watson, artis yang melejit karena membintangi film Harry Potter, dinobatkan perusahaan antivirus sebagai selebriti paling berbahaya di dunia maya tahun 2012. Peselancar internet diminta berhati-hati bila mencari nama Emma Watson. Pasalnya, nama Emma kerap dicatut pelaku kejahatan cyber sebagai pancingan mengelabui pengguna internet untuk mengunggah pirati lunak berbahaya atau mencuri informasi pribadi. Tahun 2013, kejahatan online juga menimpa selebriti tanah air yang juga politisi Senayan, Rachel Maryam. Rachel sampai menggelar konferensi pers untuk mengumumkan bahwa akun Facebook miliknya dibajak. Sukses membajak, sang peretas juga meminta PIN BBM teman-teman Rachel via Facebook. Rachel jelas khawatir namanya dicatut sang hacker untuk menipu teman-temannya. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Polrestabes Surabaya menangkap seorang tahanan kasus narkoba yang bersembunyi di komplek pemakaman umum. Tersangka akhirnya tembak mati karena mencoba melawan polisi dengan senjata tajam. Sejumlah anggota Jatlanras Polrestabes Surabaya menggerebek tempat persembunyian AS alias AY, tersangka yang menjadi otak kaburnya sejumlah tahanan Polrestabes Surabaya Selasa lalu di komplek pemakaman umum di kawasan Jalan Jarak Surabaya. Dalam penggerebekan ini, polisi bertindak tegas dengan menembak mati AS karena berusaha menyerang anggota polisi dengan menggunakan senjata tajam. Jasad tahanan kasus narkoba yang tinggal di Jalan Putat Jaya, Surabaya ini langsung dievakuasi polisi ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo untuk divisum. Sejak kabur dari tahanan Mapolrestabes Surabaya, tersangka selalu berhasil menghindar dari kejaran polisi. Beberapa kali rumah kos tersangka di kawasan Jalan Simo, Gunung Barat digerebek polisi, namun ia selalu berhasil menyelinap kabur. Ya, disamperin oleh anggota. Pada saat disamperin itu ditanyakan identitasnya, yang bersangkutan mengeluarkan senjata tajam. Ya, begitu diberikan peringatan, yang bersangkutan tetap tidak mengacuhkan dan sangat-sangat terpaksa sekali diambil tindakan tegas melumpuhkan tersangka ini. Dari catatan polisi, tersangka AY merupakan residivis berbagai kasus kejahatan yang 3 kali keluar masuk penjara. Dan dengan tertangkapnya tersangka AY, seluruh tahanan yang kabur dari Polrestabes Surabaya telah ditangkap. Sebelumnya, tahanan lain DS lebih dulu ditangkap setelah kabur setelah menggergaji terali besi atap ruang tahanan. Kedua tersangka merupakan tahanan kasus narkoba. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, Raja Wali Televisi.
Ya, Vi, mari kita bahas sedikit soal ini. Tahanan di kantor polisi atau di kejaksaan kan merupakan tersangka kasus kejahatan yang tengah menunggu proses hukum. Apa risikonya jika tahanan tersebut melarikan diri? Ya, sejauh ini belum ada presiden penambahan hukuman bagi tahanan atau terpidana yang kabur ya. Jadi sama sekali tidak diperberat hukumannya begitu, Afi? Ya, karena kalau dari pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan yang dititipkan oleh tahanan itu kami berdasarkan pasal yang dilanggar oleh pelaku kejahatan saja. Jadi tidak ada pasal yang memperberat terkait dia melarikan diri begitu ya. Nah, barangkali sanksinya dikenakan terhadap aparat penegak hukum begitu? Ya, benar Niki. Jika tahanan kabur dari lapas, tentu yang bertanggung jawab adalah instansi tahanan di mana tahanan tersebut diibui. Begitu pula jika tahanan kabur dari kantor polisi, yang bertanggung jawab adalah aparat kepolisian. Nanti sanksinya beragam ya, dari teguran tertulis hingga sanksi paling keras berupa pemecatan. Dan pencopotan mungkin begitu ya. Baik, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Setelah lama diincar polisi, 5 remaja pelaku kejahatan spesialis merampok minimarket yang buka 24 jam di Bekasi, Jawa Barat ditangkap. Ya, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa puluhan bungkus rokok dari hasil jarahan, senjata tajam dan juga pistol mainan. Ini dia rekaman CCTV perampokan minimarket di Bekasi, Jawa Barat yang dilakukan sejumlah kawanan ABG. Petugas minimarket diancam, sementara pelaku lain menggasak sejumlah barang. Para pelaku kemudian kabur berboncengan naik sepeda motor. Tak berselang lama, berbekal CCTV tadi, 5 pelaku ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Bekasi di Cikarang Utara. Mereka sudah lama diincar polisi. Meski masih ABG, komplotan ini kerap merampok minimarket yang buka 24 jam di wilayah Bekasi. Sayangnya, satu pelaku berhasil kabur saat penangkapan. Pada saat penangkapan, diamankan 3 unit sepeda motor, senjata tajam jenis golok dan celurit, masker penutup wajah, puluhan bungkus rokok hasil perampokan, serta pistol mainan. Jadi hasil pendalaman di TKP dan mapping pelaku-pelaku yang sama dan kerjasama dengan masyarakat dan Polres Kota Bekasi, kita mendapatkan kelompok pelaku tersebut. Mereka beraksinya ini kan di wilayah mana aja? Hasil pendalaman dari penyidik didapatkan bahwa mereka melakukan 5 TKP di wilayah Cikarang. Para pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan untuk CSI Raja Wali Televisi. Ya, pemirsa, setelah jeda kami akan hadirkan informasi pemalsuan dokumen BPKB yang hasilnya mirip sekali dengan yang asli. Selengkapnya catatan seputar investigasi. Terima kasih Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Pemirsa, aparat gabungan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta membekuk sindikat pemalsu buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB. Ya, ini pelaku nekat melancarkan aksinya untuk mencari pinjaman di salah satu bank. Bahkan dengan aksi pelaku ini, salah satu bank tersebut bisa mencairkan dana dengan jaminan BPKB palsu. BPKB palsu? Ya, pemirsa, buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB yang diperlihatkan polisi ini sepintas secara kasat mata tampak asli. Kenyataannya ini adalah BPKB palsu yang buatan SW, pria 34 tahun yang dibekuk aparat Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. BPKB palsu ini digunakan SW untuk mencari pinjaman ke bank. Bank terkecoh dan mencairkan dana pinjaman SW dengan BPKB sebagai jaminan. Ya, dengan bermodalkan sejumlah peralatan komputer seperti printer, alat scan, SW memasukkan BPKB mobil maupun sepeda motor. Tidak hanya BPKB, SW juga mahir memasukkan berbagai dokumen penting lainnya. Ya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 263 KUHP junto pasal 372 KUHP tentang pemalsuan dokumen serta penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman 6 dan 4 tahun penjara. Nah, ini BPKB buatan SW ini kan sangat mirip dengan aslinya. Bagaimana? Ada pesan tidak untuk pemirsa untuk membedakan BPKB yang asli dengan BPKB palsu? Ya, nanti ini untuk sekedar tips untuk pemirsa membedakan BPKB asli dengan palsu biar lebih yakinnya ya. Bisa langsung mengecek ke Samsat terdekat di tempat pemirsa ini untuk mengecek registrasi kendaraan apakah sesuai dengan BPKB tersebut atau tidak. Tapi untuk pribadi gitu secara fisik, secara sepintas gitu bisa tidak dibedakan yang mana yang palsu, yang mana yang asli? Mungkin bisa kelihatan dari hologramnya yang mungkin bisa disandingkan juga dengan BPKB yang pernah dipunya oleh pemirsa. Tapi untuk lebih jelasnya lagi dan lebih yakinnya lagi bisa mengecek ke Samsat. Minta pertolongan orang Samsat ya, untuk mengecek keaslian BPKB tersebut begitu ya. Baik, kita beralih ke informasi lain pemirsa.
Ya, ini sering dijadikan tempat kumpul dan membuat macet jalan. Sebuah warung di Jalan Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat digerebek aparat gabungan TNI dan Polri. Nah, ini dari lokasi kejadian, petugas menyita puluhan botol miras yang dibuat untuk minuman oplosan. Sebuah warung di Jalan Lapangan Tembak, Senayan, Jakarta Pusat digerebek oleh petugas gabungan TNI dan Polri. Dari penggeledahan ditemukan ratusan botol kosong bekas minuman keras dan beberapa botol minuman yang masih berisi minuman. Warung yang menyediakan minuman jenis oplosan ini menjadi tempat populer para remaja yang menghabiskan malam akhir pekan di kawasan Senayan. Selain melanggar izin, mobil para pelanggan warung miras tersebut kerap membuat macet arus lalu lintas. Botol-botol yang berisi minuman diamankan oleh petugas sebagai barang bukti dan kasusnya ditangani oleh Polsek Tanah Abang. Dari Jakarta, Aji Atmoko, Raja Wali Televisi. Ya pemirsa, sebelum kita tutup perjumpaan kita di CSI hari ini, kita akan tanya dulu ke Kenia Gusnaini dan juga Oscar Haris yang akan membawakan program Lensa Indonesia Siang. Ya, Oscar dan Kenia, kita ada berita apa saja untuk siang hari ini? Ya, Niki dan Bribka Afi, nanti di Lensa Indonesia Siang kami akan menghadirkan informasi terkini ini mengenai ledakan granat yang berada di salah satu gedung di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur ya. Dan kita juga akan melihat seperti apa kondisi salah satu korban yang saat ini sedang berada di Rumah Sakit Islam dan dirawat di IGD sampai saat ini ya. Ya, dan nanti di Fokus Lensa Indonesia Siang kita juga akan membahas mengenai perkosaan yang terjadi dalam angkot. Namun kini kembali dulu ke Anda, Niki dan juga Bribka Afi. Baik teman-teman, selamat bertugas dan pemirsa selamat menyaksikan Lensa Indonesia Siang. CSI akan kembali besok seperti biasa pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Niki Sirait. Saya Bribka Afi Olivia. Ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.